Maaf Baik. dulu, Bu. Biar ingat stiper. Malam hari. Iya. Iya, makanya kok familiar ini gedung mana ini ternyata gedung kampus ya. Baik, apakah sudah hadir, ini baru hadir 5 ya, 4 malah ya. Kita satu kelas berapa orang ya? 9, berapa? 10, 10, Bu. 10 ya. Masih lumayan ya, masih kurang 6. Kita tunggu sebentar, nggih. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk materi kemarin sudah dengan ketuanya siapa, nggih? Ketua kelas ini. Pak Yoka Nanda, Bu. Oh iya, dengan Pak Yoga ya. Baik, nanti saya coba tak WA ke Pak Yoga.
Baik, kita mulai saja, nggih. Sudah 15 menit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah ini ada Pak Yoga, Pak Crosby, Pak Ihsan, Pak Adit, Pak Andri ya. Oke, nanti sambil menunggu teman-teman kita mulai saja. Kita pada tahap terakhir ini kita mencoba menerjemahkan formulasi strategi itu menjadi sebuah implementasi ya. Jadi nanti harapannya Bapak-bapak akan kita minta untuk mencoba merumuskan strateginya dulu untuk perusahaan yang masing-masing ya. Kemudian mencoba mengeksekusi, mengimplementasikan urut ya dari mulai strategi korporat, strategi generik sampai strategi fungsional. Nah, nanti bentuk strateginya seperti apa ya untuk strategi fungsionalnya, kemudian kebijakan-kebijakan sampai ke proses eksekusinya ya. Saya kira ini bagian yang di akhir dari strategi itu kita bisa merumuskan implementasi strateginya. Baik, Bapak sekalian, kita mulai saja. Saya akan coba share screen. Ya, sambil mengingatkan saja, kita awali dengan berdoa, ya. Silakan berdoa masing-masing saja. Semoga pertemuan ini, diskusi ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini judulnya adalah kita membahas mengenai formulasi strategi menuju atau kita terjemahkan, kita lanjutkan bagaimana setelah strategi itu dirumuskan, kemudian bisa kita implementasikan. Nah, tentu kita akan mulai dari formulasi. Yang namanya formulasi tentu kita mulai dari envisioning dulu ya. Envisioning itu kan dari menentukan visinya, misi, tujuan, sasaran ya. Saya kira ini tentu Bapak-bapak sudah sangat hafal dengan strategi, dimulai dari envisioning ya, dimulai dari visinya dulu. Apa itu visi? Visi itu sebetulnya gambaran ideal yang ingin dicapai di masa yang mendatang. Jadi tentunya ini berupa gambaran, sosok, bentuk yang diinginkan dan yang seharusnya terjadi pada saat organisasi ini berhasil atau sukses. Atau sering bisa dikatakan bahwa visi itu mimpi yang realistis yang bisa dicapai. Gitu nggih. Jadi tentu nanti Bapak-bapak juga mencoba untuk memasukkan untuk perusahaannya masing-masing visinya apa, misinya apa. Kemudian misi itu lebih ke pernyataan bisnis ya. Maksudnya pernyataan bisnis itu apa? Pernyataan bisnis itu lebih menunjukkan what business are we in ya, atau di mana kita atau apa bisnis yang akan kita lakukan. Di sini adalah pernyataan yang menjelaskan tentang kegunaan, alasan ataupun keberadaan perusahaan. Maka pada misi ini tentu akan dicoba diterjemahkan produk yang ditawarkan apa ya, karena ini tadi pernyataan bisnis perusahaannya apa gitu. Berarti produknya, kemudian kebutuhan yang harus bisa dipenuhi, konsumen yang dilayani, itu berarti menjadi bagian yang tersirat di dalam misi.
sampai juga nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan atau yang bisa dipenuhi, yang tentunya ini bagaimana memberikan manfaat kepada lingkungan ya atas keberadaan perusahaan. Jadi misi maupun visi itu kan sebetulnya sebuah motivasi untuk kita melakukan sebuah capaian-capaian hasil, di mana hasil ini bisa kita capai dari rata-rata yang bisa diperoleh. Nah, tentunya selain motivator atau sesuatu yang mendorong kita untuk mencapainya, juga menjadi inspirasi ya, menjadi inspirator untuk mewujudkan cita-cita ya, untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang lebih spesifik. Nah, itu visi misi yang kemudian masuk pada keadaan yang ingin dicapai atau yang kita sebut sebagai tujuan atau goal. Ini arahan umum tanpa menunjuk unsur kuantifikasi. Tidak perlu disebutkan kuantitasnya, waktunya gitu ya, tetapi menunjukkan arah tujuannya. Maka ini adalah keadaan yang ingin dicapai beberapa waktu yang akan datang atau kondisi jangka panjang yang diinginkan gitu ya. Ini tentunya berkaitan dengan visi misi tadi. Nah, yang terakhir pada envisioning ini adalah kita menentukan target atau sasaran. Target itu adalah hasil yang ingin dicapai ya. Berarti ini berfokus pada isu-isu yang kritis ya, yang menjadi terobosan bagi organisasi. Hal apa yang bisa kita katakan key sukses faktornya gitu ya. Menggambarkan aktivitas yang akan diselesaikan untuk bisa mencapai tujuan. Kalau kita pengen mencapai tujuan tertentu, maka aktivitas yang harus kita lakukan apa? Nah, kurang lebih itu kita identifikasi atas hasil-hasil yang ingin dicapai. Biasanya kalau domain-domain strategi sasaran atau target ini, contohnya ya misalnya mencapai profitabilitas, sasarannya atau produktivitas, efisiensi, kualitas ya. Yang dulu pernah saya sampaikan contoh sebuah rumah sakit itu ingin mendapatkan kualitas layanan, itu sasaran strategiknya ya. Jadi isu-isunya atau domain-domainnya bisa berbentuk bagaimana kita mencapai sasaran dalam hasil profit, produktivitas, efisiensi, kualitas, atau bisa saja teknologi, inovasi ya. Bahkan masalah karyawan juga bisa ya. Jadi targetnya hubungan karyawannya tidak terjadi konflik itu ya bisa. Atau dari sisi marketnya, pasarnya. Ya, ini saya kira hal-hal yang menjadi envisioning mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, kalau kita ambilkan contoh nih Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini ya di sini di kelas yang lain ada ibunya, di kelas ini kayaknya bapak-bapak semua ya. Nah, ini kalau mungkin kemarin sempat kita bahas sedikit ya tentang PT Andalas Plantation, maka kita akan melihat contoh dari visi misi ya, sehingga akan digerakkan pada tujuan menjadi industri agro yang holistik. Ini visinya. Nah, visi tadi adalah menjadi arah ya, hal yang ingin dicapai. Maka ini adalah gambaran ideal ya, yang ingin dicapai. Apa idealnya? Menjadi industri agro yang holistik atau menjadi perusahaan yang terintegrasi nomor 1 di Indonesia. Bahkan tahunnya disebutkan ya, misalnya ya. Ini tentu visinya harus diperbarui ya, ini sudah tahun 2010. Nah, misi itu tadi pernyataan bisnis, berarti
ibarat visi itu arah, maka misi ini adalah berbentuk kendaraannya, sasarannya. Nanti saya harapkan Bapak bisa mencoba untuk melihat apakah visi misi organisasinya sudah tepat atau mungkin ada penyempurnaan ya. Nah, berarti ini di misi itu kan lebih ke pernyataan ya, bagaimana supaya kita bisa mencapai visi tadi, maka bentuk yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan usaha kita itu dalam bentuk apa. Yang pertama tentu misalnya saja kita ingin menjadi perusahaan yang nomor satu ya, terintegrasi nomor satu. Berarti fokusnya pertama pada produktivitas, perluasan lahan misalnya ya, pemasaran yang luas, diversifikasi produk, atau terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. GCG-nya, corporate governance-nya bisa berjalan ya. Ini contoh arah strategiknya. Maka sebagai organisasi tentu akan menuju kepada tujuan. Tujuannya apa? Tadi tujuan ini adalah kondisi jangka panjang yang ingin dicapai atau yang mungkin sebagian bisa dicapai. Maka misalnya saja ingin menjadi sebuah bisnis dengan pertumbuhan laba ya, tercipta integrasi rantai nilai ya yang terpadu. Jadi setiap rantai nilai ini atau setiap unit-unit SBU-nya tentu bisa terintegrasi memberikan nilai tambah yang sifatnya terpadu. Maka dari tujuan ini kita akan melihat sasarannya ya. Sasaran itu kan berarti isu kritisnya apa? Isu kritis ini bisa kita lihat bahwa untuk mencapai tujuan ini, maka perusahaan punya sasaran antara lain keluasan lahan yang cukup. Jadi bagaimana ini kita bisa mendapatkan lahan yang luas gitu ya, supaya nanti untuk produksi karena perusahaan ini bergerak pada karet dan sawit, maka tentu luas lahan ini menjadi bagian peningkatan produktivitas. Dan yang kedua adalah pada sasaran dukungan keuangan yang kuat ya. Maka secara spesifik sasaran ini misalnya saja tahun sekian dicapai sekian hektar misalnya gitu ya. Atau misalnya tadi dukungan keuangan juga akan bisa dilihat pendapatannya dari mana ini kira-kira. Kalau kita punya dua bisnis ya, misalnya kita bisa mengatakan dari produk sawit 65% pendapatan bisa diraih, dari bisnis yang lain misalnya bisnis karet 35%. Jadi kita bisa secara spesifik menggambarkan sasaran tadi dengan lebih dikuantifisir ya, lebih jelas. Bahkan mungkin sasaran-sasaran pendukung lainnya seperti penguasaan teknologi, infrastruktur yang memadai, organisasi yang efisien, ini juga bisa ya. Jadi tidak hanya dari sisi finansial maupun produktivitas saja. Itu saya kira untuk yang envisioning ya. Kemudian kembali ke materi lagi. Setelah kita melakukan envisioning, maka kita mencoba sebetulnya hal-hal apa saja yang bisa kita capai, yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai visi misi tadi. Maka cara untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, kita butuh strategi ya. Ini saya kira nanti kita akan review, Bapak-Bapak akan melihat materi-materi sebelumnya dari Pak Heri, Pak Harsa ya, tentang strategi korporat, strategi generik gitu ya. Untuk kita coba menerjemahkan pada actionnya, yaitu strategi fungsional. Nah, sekilas kalau saya boleh
membuat resume ya, fokus strategi dari berbagai level. Strategi korporat itu lebih ke konfigurasi, bagaimana mencapai portofolio bisnis yang paling optimal. Kemudian juga koordinasi, ini alignment seluruh bisnis ya. Jadi Bapak bisa melihat dari contoh misalnya analisis SWOT ya, kemudian membuat matriks SWOT dan strateginya. Saya kira ini bagian yang bisa kita kaji dalam strategi korporat. Strategi bisnis ini yang sifatnya generik, maka bisa saja kita ingin mendapatkan sebagai leader atau follower pada posisi bisnis kita. Apakah kita ingin berada pada kepemimpinan biaya menjadi leader atau imitator ya, yang sifatnya meniru gitu ya strateginya. Nah, yang sudah sebagian kita bahas kemarin, contoh dari strategi fungsional ya, bagaimana penerapan implementasi di pemasaran, di keuangan, di SDM, sampai mungkin ke R&D ya, atau sering kita sebut sebagai penelitian dan pengembangan. Nah, satu-satu saya review saja karena ini sudah dibahas di materinya Pak Heri ya. Strategi korporat contohnya adalah analisis SWOT atau matriks SWOT. Ini matriks SWOT ini kan analisis lanjutan dari analisis SWOT yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk merumuskan tema-tema strategi korporatnya seperti apa atau grand strateginya seperti apa. Jadi kita kan mencoba untuk mencermati kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan ya, sehingga kita bisa memanfaatkan strateginya yang mana. Apakah penggabungan kekuatan dengan peluang, berarti strategi memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal, atau pilihan yang lain. Saya kira ini saya tidak membahas ya, hanya review saja. Nah, contoh-contohnya nanti Bapak bisa melihat ini berbagai contoh strategi-strategi dari masing-masing kotak ya. Jadi strategi SO, strategi WO, strategi ST maupun WT. Nah, itu tadi korporat. Sekarang kalau strateginya level unit, level bisnis, contohnya ini strateginya Michael Porter ya. Mike Porter ini membagi bahwa untuk memenangkan persaingan strateginya bisa menggunakan 3 rumusan ya, meskipun yang nomor 3 ini nanti juga kita bisa bagi lagi menjadi 2. Strategi yang pertama overall cost leadership, itu berarti pada biaya rendah. Kalau diferensiasi itu fokus ke bagaimana menciptakan keunikan. Nah, keduanya ini levelnya industri ya, levelnya besar. Tetapi kalau fokus strategi itu kita hanya fokus ke segmen tertentu saja. Jadi tidak semuanya kita bidik ya. Kita hanya berfokus pada pasar tertentu, yang mana fokus strategi ini sebetulnya juga ada 2. Berfokus pada biaya rendah juga bisa, berfokus pada keunikan atau diferensiasi juga bisa. Nah, ini kalau ingin tahu ciri-cirinya, setiap setiap strategi tentu punya ciri-ciri yang berbeda. Ciri untuk strategi yang pertama yang pada cost leadership atau keunggulan biaya, itu tentu bagaimana caranya menciptakan biaya produksi yang rendah. Ya, biaya produksi yang rendah bisa dengan menggunakan keunggulan teknologi memproduksi produk secara massal misalnya ya. Maka sumber keunggulannya ya produksinya besar, proktasnya tinggi, efisiensinya ketat, penguasaan teknologi milik sendiri. Ini kalau kita berstrategi pada low cost ya, pada keunggulan biaya.
Nah, diferensiasi itu strategi yang kedua, bagaimana menghasilkan produk yang unik. Unik itu ya beda, keunggulannya lebih bagus, lebih baik, keunggulan dari sisi produk, pelayanan maupun kualitas. Artinya di sini lebih memperhatikan pelanggan dibanding pesaing memperhatikan pelanggan ya. Nah, karena di sini ada unsur menciptakan produk yang lebih unggul, tentu biayanya cukup premium, maka harganya juga akan relatif tinggi. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang levelnya kecil atau yang secara sumber daya belum bisa menguasai pasar, maka akan baik menggunakan strategi fokus. Fokus itu fokus pada pasar tertentu ya. Jadi tidak semuanya ditarget, tetapi hanya fokus pada kelompok pasar tertentu. Nah, strateginya boleh biaya rendah atau juga keunggulan keunikan. Tapi bedanya kalau di fokus ini tidak semua konsumen, hanya kelompok tertentu. Saya kira itu contoh-contoh strateginya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan strategi ya? Implementasi strategi itu kalau disebutkan di sini merupakan proses lanjutan ya. Jadi dari perumusan strategi itu kemudian dilanjutkan kepada implementasi strategi. Tentunya di sini terjadi pemindahan tanggung jawab. Kalau perumusan itu pada para penyusun strategi berarti berada di Departemen Perencanaan. Nah, ini pindah tanggung jawabnya kepada manajer lapangan ya, divisional ataupun fungsional. Itu kurang lebih ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba untuk melihat bahwa ternyata implementasi strategi itu ada sisi perubahan dibanding rumusan strategi ya. Karena ini sifatnya kita sudah ke lapangan, maka sangat mungkin bahwa di dalam implementasinya strategi yang sudah kita rumuskan itu diterjemahkan menjadi lebih lebih detail, lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Contohnya misalnya kalau perumusan strategi itu lebih fokus pada efektivitas ya. Jadi tepat sasaran. Tapi karena diterjemahkan ke implementasinya, di mana orang lapangan, orang divisional, departemen gitu ya, harus mengukur yang lebih bisa dikuantifisir, maka tentu implementasinya justru fokusnya ke efisiensinya ya. Jadi bagaimana sumber daya yang sudah diolah itu bisa menghasilkan output tertentu atau keluaran. Jadi kalau tadi misalnya kita lebih ke arah produktivitas supaya mendapatkan hasil tanam yang luas, tadi banyak ya, tadi lahannya luas. Nah, tepat sasaran itu berarti efektivitas. Kalau di sini dalam implementasikan harus fokus pada pelaksanaan yang efisien. Efisien itu berarti rasio antara antara output dibanding input. Dengan input yang kita miliki, kita bisa meningkatkan output, atau dengan sumber daya yang minim, kita bisa menggunakan target untuk outputnya sama. Jadi salah satu inputnya yang kecil, outputnya tetap, atau inputnya tetap, outputnya bertambah ya. Ini produktivitas. Bentar saya ambil minum sebentar ya.
Mohon maaf, terhenti sebentar ya. Perbedaan-perbedaan yang lain bisa kita lihat. Ketika merumuskan strategi itu berarti Departemen Perencanaan lebih pada proses intelektual. Kalau implementasi ya operasional di lapangan diterapkan ya. Ketika merumuskan strategi membutuhkan keahlian intuitif, analisis yang baik. Kalau implementasi lebih ke motif ya, motif dorongan untuk melaksanakan. Bagaimana keahlian kepemimpinan itu bisa mengarahkan implementasi, karena beberapa nanti kita lihat salah satu faktor untuk kesuksesan implementasi strategi ya dari pola kepemimpinan dan motivasi yang terkoordinasi ya. Kemudian perumusan strategi butuh koordinasi di antara beberapa individu. Kalau implementasi banyak karena kita akan melibatkan semua bidang. Ya, saya kira ini ya perbedaan-perbedaannya. Kemudian saya lanjutkan saja. Nah, implementasi strategi itu ada beberapa yang kita akan lakukan di dalamnya. Nanti ada analisis perubahan, ada analisis struktur, sistem, budaya, kepemimpinan. Nanti kita akan melihat ya beberapa bidang atau beberapa hal yang dilakukan di dalam implementasi strategi. Biasanya untuk implementasi strategi ini meliputi beberapa isu ya, seperti misalnya menyusun tujuan tahunan, membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya itu ya. Contohnya merevisi rencana gaji, rencana insentif karyawan, itu kan termasuk implementasi strategi. Ya, ketika perusahaan ingin low cost, ingin ada pengendalian biaya, misalnya di sini harus dilakukan bagaimana menciptakan rencana pembiayaan yang mendukung, misalnya saja merevisi sistem pemberian upah atau pemberian imbalan. Ya, ini bentuknya bisa ada analisis perubahan sampai ke implementasi dan evaluasi. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kemudian ini ada contoh atau gambaran bagaimana hasil survei itu menunjukkan bahwa dari 50% perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 ya, ini hasil survei dari 93 perusahaan menunjukkan separuh lebih ya mengalami kegagalan, dan hal-hal ini yang dialami ketika melakukan implementasi strategi. Yang pertama apa? Implementasi lebih lambat dibanding perencanaan. Jadi ternyata kita rencanakan periode 3 tahun sudah selesai, bisa jadi implementasinya tidak sesuai rencana. Muncul berbagai masalah yang tidak terduga. Wah, ini tidak terproyeksikan sebelumnya ya. Ternyata di lapangan ingin mencapai produktivitas tanam, wah, faktor-faktor iklim, faktor macam-macam bisa saja, misalnya saja ya, masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya itu terjadi. Atau masalah koordinasi ya. Ketika mengimplementasikan tidak terjadi koordinasi yang efektif, maka yang terjadi malah justru memunculkan hubungan karyawan yang berkonflik. Ya. Perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis, sehingga kurang memperhatikan implementasi yang seharusnya dilakukan. Jadi memang sangat mungkin ya bahwa kita kadang-kadang fokus karena persaingan yang kita hadapi tinggi, kemudian ada krisis, ada kenaikan BBM misalnya gitu ya, itu krisis moneter.
Nah, ini ya kita kadang-kadang terus implementasinya kurang fokus di situ. Ini jadi ada 10 hal-hal yang dirasakan oleh hampir separuh dari perusahaan besar ya yang disurvei oleh Fortune. Termasuk kemampuan SDM yang kurang, pendidikan pelatihan yang kurang, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu kan misalnya yang berada dekat dengan perusahaan ya seperti supplier, customer, persaingan, ataupun perantara ya. Nah, kalau eksternal itu berarti faktor yang ada di luar perusahaan. Masalah budaya, masalah aturan, tiba-tiba pemerintah bikin aturan ya, mengurangi benih ya, ini kan berdampak ya karena kurang terkendalinya faktor lingkungan eksternal. Termasuk kualitas kepemimpinan ya, jadi pengarahannya kurang memadai, tidak jelas implementasi pada tugas dan aktivitas kunci maupun pemantauan atau kontrolnya yang lemah. Ini hal-hal yang dirasakan oleh sebagian perusahaan yang disurvei dalam Fortune 500. Nah, sebetulnya ketika kita akan melakukan implementasi strategi, maka apa sih yang akan kita lakukan gitu ya? Ini menurut teorinya Hunger, bahwa manajemen harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategi? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek. Jadi pertama siapa, apa yang dilakukan, terus bagaimana. Kalau SDM itu nanti akan menerapkan dan melaksanakan aspek-aspek yang tercatat sebelumnya. Nah, ini implementasi yang menurut teorinya 7S McKinsey ya. Jadi McKinsey itu menunjukkan ada 5 pendekatan untuk melakukan penyelarasan organisasi dalam rangka untuk implementasi strategi yang efektif. Nah, ternyata kalau 7 karakteristik atau 7S ini diselaraskan, maka yang terjadi perwujudan untuk menerapkan strategi itu lebih bisa selaras ya. Jadi akan cocok dengan organisasi. Ada struktur, strategi, sistem. Itu saya kira bagian yang kita kenal sebagai hard ya, hard S. Sedangkan yang lain ada share value, staffing, style, skill, itu yang soft S. Apa maksudnya? Yang hard S itu 3S yang pertama, yaitu struktur, strategi, sistem. Ini adalah faktor-faktor yang dinilai visible dan mudah diidentifikasi. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan struktur. Mengapa mudah diidentifikasi. Strategi. Ini saya kira karena secara fisik ya bisa kita istilahnya kita hitung ya. Jadi mudah untuk diidentifikasi. Sementara yang soft S itu 4 S yang lain yang meliputi share value, skill, staff, style, itu adalah faktor yang sulit untuk didefinisikan. Karena ada di diri manusia, ya artinya dari misalnya saja share value, skill, ya ini kan merupakan hal yang tidak mudah untuk didefinisikan. Berikutnya, dari 7S ini, kita akan melihat tadi ada struktur, sistem, dan strategik ya.
Kita mulai dulu dari yang soft pertama, yaitu share value. Ini adalah nilai budaya nilai budaya kerja tentunya ya, yang hidup di tengah organisasi, merupakan guidance atau guideline untuk para anggota organisasi tumbuh dan berkembang. Ini nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dibagi, nilai-nilai yang dirasakan bersama. Ya, kalau kita mengatakan ini kultur organisasi ya. Artinya ketika kita masuk dalam sebuah organisasi itu kulturnya beda ya. Satu orang yang masuk dalam sebuah organisasi mewarnai. Contohnya saja ya, ketika kita ibaratnya ini ada susu satu mangkok gitu ya, warnanya putih, masuknya satu orang ke dalam organisasi akan memberi warna, misalnya ini warnanya merah, masuk ke warna putih, yang terjadi adalah warna ini ya kalau kecil dia akan mewarnai tipis ya, menjadi merah muda tipis. Nah, itu karena masuknya anggota organisasi dalam sebuah lingkup akan mempengaruhi. Demikian pula kalau share value-nya kuat ya, dalam perusahaan-perusahaan tertentu ini ada yang ditanamkan, misalnya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan gas bumi ya, minyak bumi, itu biasanya unsur safety ya nomor satu. Nah, ini namanya share value. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur ini cerminan dari share value. Ini tentu kalau di organisasi mudah ya, akan ketahuan siapa menduduki posisi direktur, manajer, ini kan struktur ya, struktur dalam organisasi. Nah, struktur ini mencerminkan share value yang baik akan memberdayakan organisasi mencapai. Struktur itu mencerminkan tanggung jawab, mencerminkan tugas, mencerminkan kewenangan ya. Sehingga ketika struktur organisasi ini memiliki share value yang kuat ya, tentu struktur ini bisa mencerminkan share value dengan baik, memberdayakan anggota organisasi untuk capai hal-hal yang diinginkan atau menjadi sasaran dan tujuan. Yang ketiga ini sistem. Sistem dikembangkan organisasi juga bersumber pada share value yang ada. Contohnya ya, sistem ini perencanaan, implementasi, kontrol, anggaran ya. Ini yang kalau kita lihat tadi struktur, sistem dan strategi itu mudah untuk dikenali, mudah untuk apa istilahnya. Kalau kita katakan di depan itu mudah untuk dihitung, mudah untuk dipelajari. Nah, berikutnya untuk yang keempat itu adalah staff. Ini berarti staffing itu menata organisasi ya, membentuk personel. Berdasar share value yang ada, organisasi membentuk personel di dalamnya, pengelola. Maka organisasi akan menentukan syarat seperti apa yang dianggap sesuai dengan keberadaan dan tujuan organisasi. Ini ya, kemudian skill itu keterampilan individu di dalam organisasi. Ini juga penting. Jika terampil, maka pelaksanaan organisasi ini bisa mewujudkan visi ya. Tapi kalau keterampilannya kurang, ya sulit kita untuk mencapai visi ya. Atau kita mengatakan tidak produktif, tidak bisa mencapai visi yang diinginkan. Style itu gaya kepemimpinan, gaya manajemen. Jadi gaya kepemimpinan itu kan juga beda-beda ya. Ada yang cocok ketika organisasi baru. Ini biasanya tipe-tipe pemimpin yang pendobrak gitu ya. Tapi dia akan dibutuhkan ketika organisasi ini sudah mulai settle, sudah tertata, itu gaya kepemimpinannya lainnya. Beda dengan ketika kita di awal butuh yang visioner, butuh yang menggerakkan gitu ya.
Nah, yang ketujuh, selain style juga ada strategi. Ini saya kira 7S dari McKinsey ya. Jadi bagaimana kita melakukan implementasi, kita akan melihat dari kesesuaian atau bagaimana kita bisa menyelaraskan antara 7 faktor ini di dalam organisasi. Nah, saya lanjutkan lagi. Pada contoh tadi ya, kalau tadi contohnya kita sudah menentukan envisioning, kemudian arah tujuannya sudah jelas, maka kita lihat tadi kita mencermati analisis di urutan tadi, strateginya mulai dari strategi korporat ya. Misalnya pada kasus PT-AP ini ya, perusahaan PT Andalas Plantation, PT-AP Tbk, misalnya saja berdasarkan analisis SWOT, maka perusahaan berada pada kuadran 1, yaitu kuadran pertumbuhan. Berarti strategi generik untuk posisi kuadran 1 ini strategi pertumbuhan. Ini contoh saja ya. Nanti Bapak boleh mencoba untuk melihat, mungkin sudah pernah belajar dengan Pak Heri, menentukan untuk perusahaan sendiri, perusahaan yang Bapak sekarang bekerja itu strateginya ke arah mana. Strategi pertumbuhan yang dipilih misalnya apa? Misalnya integrasi horizontal memperbesar skala usaha misalnya. Integrasi vertikal mengembangkan usaha ke arah hulu dan hilir. Ya. Ini selain itu guna mendukung pengembangan rantai nilai dipilih diversifikasi baik konsentrik maupun konglomerasi. Nah, ini tentu 3 strategi ini juga tetap mempertimbangkan kondisi perusahaan. Ini contoh misalnya di PT Andalas ya. Kemudian strategi yang lain kalau misalnya Bapak kemarin sudah belajar sebelumnya dengan Pak Heri atau Pak Harsa ya, misalnya dengan strategi JE Matrix, misalnya kita lihat sebetulnya produk kita berada pada kuadran yang mana. Ya, oh ini kuadran posisinya di sini, sehingga secara generik ini perlu dilakukan menambah investasi dan pertumbuhan. Ini contoh strategi korporat. Nah, kalau strategi generiknya, tentu kita tadi memilah ya, ada cost leadership, kepemimpinan pada biaya, atau kita milih diferensiasi, atau milih fokus. Ya. Nah, misalnya saja pada kasus PT Andalas ini, perusahaan menggunakan strategi bisnisnya adalah overall cost leadership, yaitu strategi memenangkan persaingan dengan mengedepankan unggul biaya, pengendalian harga pokok. Artinya perusahaan memfokuskan untuk lebih ke efisiensi, memfokuskan untuk lebih produktif, ya. Jadi ini strategi yang dipilih, misalnya dari beberapa pilihan tadi ada diferensiasi, itu kok mahal, mungkin yang bisa dilakukan pendekatannya adalah cost leadership. Ya, maka untuk membangun cost leadership, misalnya menciptakan nilai tambah ya. Bagaimana supaya kita itu ketika melakukan aktivitas itu tidak ada aktivitas yang waste time ya, apa istilahnya sia-sia gitu ya. Jadi kita akan memilih aktivitas-aktivitas yang bisa menambah nilai. Maka di sini change everything for EVA results. EVA itu kan economic value add ya. Jadi tentu
Bagaimana setiap kegiatan bisnis harus bisa menghasilkan nilai EVA, earning value add. Jadi EVA-nya tinggi. Artinya apa? Kita akan mencoba sortir kegiatan-kegiatan yang nggak penting, yang ngeluarin biaya tapi tidak memberi tambahan nilai pada produk. Nah, dalam rangka menjaga persaingan komoditas sawit dan karet yang semakin ketat serta fluktuasi harga, maka perlu dilakukan paradigma bisnis dari penciptaan rantai produksi menuju penciptaan rantai nilai. Jadi tidak hanya sekedar kita bagaimana bisa menghasilkan produksi yang banyak, tapi sudah mulai di setiap divisi, setiap departemen itu bisa memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambahnya ya misalnya lebih hemat, lebih disiplin, lebih produknya lebih berkualitas ya. Nah, itu saya kira strategi yang level generik. Kemudian ini tentunya diterjemahkan kepada strategi-strategi fungsinya ya. Strategi yang produksi karena kita fokus cost leadership ya bagaimana tanamannya produktif ya, peningkatan produktivitas tanaman, penyiapan komposisi umur tanaman, pemakaian klon unggul. Ini saya kira Bapak-Bapak lebih paham ya, bagaimana supaya bisa menuju cost leadership, apa yang harus kita tingkatkan produktivitasnya gitu ya. Pabrik menjaga kualitas bahan, optimalisasi kapasitas, kurangi kerugian, jadi barang-barang cacat atau istilahnya apa ya, hasil-hasil produk yang tidak, yang reject itu dihindari gitu. Nah, ini saya kira fokus strategi fungsi produksi. Strategi fungsi pemasaran tentu selain kita cost leadership itu menekan biaya, maka penekanan biaya bisa dilawan ketika produksinya massal. Massal bisa kita capai kalau pasarnya luas. Kan? Maka peningkatan pemeliharaan pangsa ya bagian pasar kita perluas. Ya dengan beberapa hal misalnya optimalkan delivery produk, menguasai peta persaingan, kepuasan pelanggan ditingkatkan ya kita evaluasi. Itu saya kira. Terus yang keuangan ini misalnya kita fokus pada tadi ya cost leadership, maka disiplin anggaran. Semua rencana investasi harus dianalisis, tidak boleh memutuskan pembelian aktiva tanpa analisis. Ya, jadi pengadaan kendaraan tiba-tiba tanpa analisis investasi tidak boleh. Ya. Ini karena memang kita fokus pada cost leadership. Pemanfaatan sumber dana luar yang paling menguntungkan. Jangan sampai kita ngambil beban atau kewajiban tapi tingkat suku bunganya tinggi. Melakukan financial engineering atau rekayasa keuangan. Itu untuk dari sisi keuangan. Dari sisi SDM, itu tentu bagaimana kita mengelola SDM mulai dari rekrut, placement, sampai ke pensiun ya. Kemudian, nah ini komposisi kompetensi SDM. Ini perlu dilakukan kalau perlu manajemen talent ya. Ini sudah tersistem bagaimana supaya SDM yang dipunya itu fokus pada kompetensinya masing-masing. Ya, ini strategi-strateginya bisa pendidikan, pelatihan. Nah, kemudian selain kita membuat strategi, maka kita juga melihat dari sisi kebijakannya. Kebijakan ini ada dua jenis, kebijakan yang sifatnya umum dan kebijakan yang fungsional. Nah, kebijakan umum tentu misalnya saja fokus pada karet dan kelapa sawit. Serta mengedepankan integrasi, meningkatkan GCG, restrukturisasi internal ke arah overall cost leadership. Ini ya hal-hal yang menerjemahkan tadi strategi itu diterjemahkan dalam
panduan yang lebih mudah, asumsi yang mendasari, metodenya itu di kebijakan. Nah, kebijakan umum juga ada kebijakan fungsional ya. Di sini tentu mencakup dari semua aspek fungsional ya. Kebijakan produksi mungkin berkaitan dengan tanaman, teknik pengolahan, kebijakan pemasaran ya, bagaimana memperluas pangsa pasar ya. Kebijakan keuangan, bagaimana supaya produksinya biaya tetapnya rendah. Nah, ini ataupun dari sisi organisasi dan SDM. Ini contoh ya, kebijakan dari masing-masing divisi atau fungsi. Di bagian produksi misalnya untuk meningkatkan produktivitas, percepatan replanting dengan tetap menjaga tingkat produksi, perluasan area tanaman ulang dan seterusnya ya. Saya kira Bapak-bapak nanti bisa mencoba nyambung. Kalau begitu ini cara kita atau metode yang bisa kita pakai untuk menjalankan strategi ya, strategi produksi di atas tadi. Dari sisi tanaman ada caranya, ada metodenya. Dari sisi teknik pengolahan juga ada caranya. Meningkatkan pembelian dari pihak ketiga supaya produktivitasnya makin meningkat. Ya. Misalnya begitu. Memberikan kebebasan untuk melakukan inovasi. Nah, ini juga termasuk ya, supaya proses pengolahan pabriknya hemat biaya, mutunya bagus. Ini dari sisi produksi. Bisa juga kebijakan ini kita terapkan pada departemen yang lain atau divisi yang lain, yaitu mulai dari divisi pemasaran. Kebijakan metodenya adalah memelihara pangsa pasar, mencari peluang produk potensial, dan seterusnya ya. Kalau keuangan fokus ke disiplin anggaran, memanfaatkan sumber daya eksternal yang menguntungkan saja, yang membebani jangan. SDM juga begitu, menyesuaikan struktur organisasi, melakukan tata kelola yang menuju efisiensi. Ini saya kira kebijakan-kebijakan dari masing-masing fungsi. Oke, sedikit lagi. Ini contoh-contoh juga nanti bagaimana kita menerjemahkan atau mengeksekusi strategi. Di bagian produksi, bagaimana eksekusi produktivitas dilakukan? Ya ini, eksekusinya, programnya apa saja. Pengembangan teknologi oblit sterilizer dengan produksi minyak sawit. Ini saya kira nanti Bapak bisa mencermati contoh-contoh ini nyambungnya ke strategi di depan bagaimana. Ya, bedakan antara rumusan strategi dengan implementasinya. Ya, ini keuangan, melakukan efektivitas biaya, penjadwalan hutang ya supaya modalnya jelas dari mana. Analisa sumber pendanaan yang murah ini dibandingkan kalau modalnya investor dari modal sendiri dengan modal eksternal lebih menguntungkan mana, gitu ya. Ini karena kita tadi fokus pada cost leadership. Pemasaran, misalnya untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi perlu melakukan diversifikasi, pengembangan analisis pasar maupun jaringannya. Nah, untuk SDM organisasi umum ya ada beberapa poin ya. Good corporate governance ya, melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip EVA diterapkan. Kalau tidak menambah nilai ya tidak perlu diadakan kegiatan tersebut. Lakukan talent management supaya apa? Supaya orang-orang ini jadi cocok kompetensinya, ditingkatkan kompetensi yang paling sesuai. Ya ini saya kira eksekusinya. Maka bisa kita lihat ya di sini bagaimana eksekusi kita dari sisi mengoptimalkan utilisasi produk ini
kita bisa melihat bisnis utamanya ada karet dan sawit. Nah, bagaimana visi ini bisa kita terjemahkan? Melalui apa? Ya, percepatan nilai tambah. Ya. Nah, ini hal-hal yang pernah dilakukan eksekusi mulai tahun 2004 ya, atau kita asumsikan ini 2004 sampai 2010. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo Bapak-bapak, saya sengaja semua disampaikan dulu supaya nampak komprehensif untuk penjelasannya. Bapak-bapak bisa melihat bagaimana formulasi strategi itu diterjemahkan kepada penerapannya ya. Jadi mulai urut ya. Strategi korporatnya apa? Strategi korporatnya menurut analisis SWOT masuk ke strategi pertumbuhan. Kemudian generiknya apa? Oh, ternyata yang dipilih cost leadership. Kemudian bagaimana fungsinya? Ya, fungsionalnya di SDM apa yang dilakukan dengan strategi cost leadership. Dari sisi keuangan bagaimana fokusnya apa saja, termasuk kebijakan dan implementasinya. Itu saya kira Bapak-bapak, sambil saya lihat yang hadir ya ini ya. Ternyata sudah hampir semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, bagaimana Bapak-bapak, ada pertanyaan silahkan. Saya terlalu cepat ya menyampaikannya. Monggo Pak Crosby, Pak Marwan, Pak Seno, Pak Ihsan, Pak Andri, wah ini Pak Rudi juga sudah ada nih. Pak Yadi, Pak Yuka, Pak Adit, Pak John, Pak Isanul, silahkan. Saya berharap Bapak-bapak nantinya akan mencoba merumuskan ya. Jadi dari mulai envisioning dulu, arah strateginya, kemudian strategi korporat yang dipilih apa, strategi generic unit itu, unit bisnis itu yang dipilih apa, dan coba buatkan strategi fungsionalnya, ya, strategi fungsional, kebijakan dari strategi fungsional maupun eksekusinya, ya. Kira-kira punya gambaran Bapak-bapak? Nanti contohnya saya sampaikan ya ke Pak Yoga. Contoh tadi harapannya Bapak-bapak bisa mencoba menggabungkan. Oh, kalau dulu pernah diajari Pak Heri bikin SWOT. Analisis SWOT ini simpulannya apa untuk perusahaan kita? Strategi yang dipilih yang mana? Mau pakai SO, mau pakai ST, maka opportunity dan berarti OS ya, opportunity SO sudah, kemudian treatment ya ST ya, atau yang mana gitu ya. Kemudian strategi generik di unit itu bisa menggunakan strateginya Porter tadi ada 3 ya. Fokus kemana nih? Wah, kita punya sumber daya yang cukup. Kita punya bahan, punya manpower, punya tenaga ahli. Mengapa tidak kita lakukan diferensiasi? Nah, ini cari produk kita yang supaya unggul. Kalau perlu didatangkan teknologi baru ya. Nah, ini masuknya ke diferensiasi. Produk kita lebih unggul dibanding pesaing. Cuman kalau di sini biayanya mahal ya. Nah, nanti monggo Bapak-bapak mau
milih strateginya yang kemana? Apakah ke cost leadership, memimpin dari sisi biaya, atau diferensiasi, menciptakan sesuatu yang unik dari produk kita ya. Nanti bisa milih. Atau fokus, nggak berani ke semua segmen. Masih kita jajaki dulu untuk kelompok tertentu dulu. Misalnya ya, kalau saya mau lokal dulu, kan bisa. Pasar lokal dulu yang digarap. Nanti kalau sudah di pasar lokal sukses ya kita kembangkan ke pasar nasional. Misalnya seperti itu ya. Ya, monggo Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mana ini Pak Rudi, Pak John, Pak Crosby, ayo. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Lanjut Pak Crosby. Nah, Pak Yoga. Ya, Silakan Pak Yoga, ada komen apa? Atau ada sharing, ingin sharing, atau malah masih bingung, boleh ya? ya Bu. Cuman ada sedikit pertanyaan Bu. Kalau kita Ya, silakan. apa namanya? Oh, tadi kan banyak apa tadi kalau tadi Ibu sampaikan tadi arahan strategi perusahaan, mulai dari strategi korporasi kan Bu ya, strategi bisnis, kemudian juga fungsional produksi sampai ke pemasaran, HRD, keuangan kan gitu Bu ya, maksud saya apakah Ya, strategi ini apakah yang pertama evaluasi strategi ini perlu dilakukan nggak Bu atau bagaimana menurut Ibu Bu? Kemudian jika salah satu strategi tidak berjalan sesuai dengan harapan atau evaluasinya tidak sesuai dengan harapan, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Apakah urutan strategi ini harus bertahap mulai dari awal tadi atau kita jalankannya secara bersamaan atau paralel demikian Bu? ya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah kita perlu melakukan evaluasi terhadap strategi yang kita lakukan, gitu ya? Nah, sebetulnya kan kita tadi itu bercerita bagaimana kalau kita sudah merumuskan sebuah strategi, melakukan formulasi strategi, kemudian strategi itu kita implementasikan, gitu kan? Sehingga itu ada kelanjutan dari formulasi tidak berhenti pada sisi perencanaan, tapi sudah kita berikan ke teman-teman di lapangan. Nah, ini kan ada hal-hal yang ingin dicapai tentunya ya. Tadi misalnya nih, saya sambil buka-buka apa file yang kita bicarakan tadi ya. Saya share screen kembali. Nah, kita sudah mencoba dari sisi formulasi itu kan melihat visi misi, tujuan, arah, ya, sasaran, ini sudah tahu. Strategi korporatnya apa sebetulnya? Oh, sudah ditentukan dalam formulasi itu berdasarkan analisis SWOT kita berada di kuadran kedua, berarti strategi pertumbuhan, misalnya gitu. Pertumbuhannya mau kemana? Oh, mau integrasi vertikal, mengembangkan usaha ke hulu, integrasi horizontal, mau nambah skala usaha, misalnya gitu. Ini kapasitasnya diperbesar. Karena fokus kita pengen tadi ya, nanti cost leadership gitu. Jadi skalanya banyak kan biaya tetapnya rendah. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian ini strategi korporat, kita lihat strategi generiknya.
kita merumuskan itu memformulasikan ya dari korporat ke unit bisnis sampai ke departemen kan harus detail gitu ya. Diterjemahkan ya dari atas tadi pengen menjadi perusahaan yang bertumbuh, yang integrasinya kemana-mana gitu ya. Fokus kita lebih pada menggunakan pendekatan strategi bisnisnya overall cost leadership, berarti kepemimpinan biaya. Kalau kepemimpinan biaya berarti kita memenangkan persaingan melalui keunggulan yang biayanya rendah kan gitu kan. Sehingga nanti strategi fungsinya akan nyambung ke situ. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai strategi tanaman ya misalkan fungsional dari sisi produksi. Ya produksi ini kan kita rencanakan nyambung dengan yang bisnis tadi. Bahwa produktivitasnya harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Ya ini hal-hal yang dilakukan meminimalkan kerugian, losses itu kan kerugian. Jangan sampai rugi. Jangan terjadi stagnan pabrik ya. Ini pabrik kok berhenti karena bahan-bahannya habis, ya enggak boleh gitu ya. Karena ini menjadikan terbuang energi yang kita miliki. Itu contoh kalau kita fokus ke cost leadership dan kita aspek fungsi produksinya jadi begini. Ya. Jadi strateginya, kalau kita kepemimpinan biaya berarti kita harus melakukan pengurangan pada aspek-aspek biaya tertentu. Ya, mencari solusi-solusi melalui strategi produksi. Begitu juga strategi pemasaran. Supaya kita nanti biaya tetapnya rendah ya, omsetnya harus tinggi nih. Maka apa yang dilakukan di pemasaran? Pangsa pasarnya diperluas, ya. Mulai ekspor. Supaya orang mau beli ada delivering produk. Kalau dulu diambil, kita sekarang kirim. Nah ini hal-hal yang dilakukan. Nah, kemudian kalau ini sudah, kan kita implementasikan ya Pak ya. Nah, keimplementasinya apa? Nah, kita wujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakannya apa? Tanaman tadi ke arah produktivitas. Apa yang dilakukan? Lah ini, metodenya ini. Gitu. Nah, nanti diimplementasi kita lihat apakah rencana-rencana yang disusun dalam arahan sampai kebijakan ini, metodenya tahu, itu bisa dilaksanakan sesuai rencana enggak? Nah, kalau di analisis kegiatan itu namanya, kalau di anggaran namanya analisis varian, Pak. Analisis varian itu apa? Melakukan perbandingan antara rencana dengan realisasi. Rencana kegiatan yang ingin diusulkan apa? Percepatan replanting, perluasan area, tanaman ulang maupun baru. Nah, ini ya metode atau hal-hal yang kita pakai gitu. Apakah ini kita jalankan atau tidak? Jadi rencana dengan realisasi kita evaluasi. Jadi ketika implementasi di sini kita eksekusikan, Pak. Nah, tadi programnya kalau tadi metodenya itu di kebijakan itu lebih ke metode, asumsi, panduan ya. Ini sudah realnya program kegiatannya. Pengembangan best practice manajemen kebun dengan CIRAD. Wah, ini apa ini? Saya tidak tahu ya, ini saya hanya mencari data dan mencoba menggabungkan ini. Ini hal-hal yang bisa dilakukan program kegiatannya gitu. Jadi eksekusinya kurang lebih seperti ini. Di sisi keuangan kita akan melakukan efektivitas biaya. Lebih efisien, lebih tepat sasaran. Jadi mengeluarkan biaya hanya untuk aktivitas yang tepat. Tepat sasaran itu kan efektif ya. Hutang itu dikelola betul. Jangan sampai kita punya ketergantungan dengan pihak luar yang tinggi. Karena kita mau memimpin secara pembiayaan. Maka dilakukan sumber pendanaan yang murah. Kalau
di perbankan kena bunga sekian, ya kita akan bandingkan investasi yang murah dari mana. Itu saya kira nanti ada evaluasi nggih, Pak. Evaluasinya kalau di rencana kegiatan atau anggaran biasanya namanya analisis varian. Bandingkan aja kegiatan rupiah dananya, bandingkan dengan yang sudah dilaksanakan. Ini tentunya setelah implementasi. Begitu Pak Yoga tadi ya yang bertanya, nggih. Apakah sudah tercukupi atau ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Ya cukup Bu, terima kasih Bu. Oh, Pak Crosby tadi yang tanya ya? Pak Crosby, Bu. Cukup, Bu. Oh, maaf. Saya ingatnya Pak Yoga ini soalnya Anda anunya jejeran itu loh, apa berdampingan gambarnya. Siap, Bu. Terima kasih Pak Crosby, mau direspon? Ya Bu, cukup jelas Bu, terima kasih Bu. Sudah cukup jelas ya. Ada hal lain silahkan. Hanya Bu, Silahkan Pak. Bu, kalau saya lihat tadi kan untuk di strategi corporate tadi kan tetap analisanya kan pakai SWOT itu Bu. Iya. Nah itu kadang-kadang kan di kuadran 1, 2, 3, 4 itu ada strateginya lah itu. Nah itu untuk Iya. menetapkan bahwa oh ini termasuk yang paling penting adalah di kuadran 2 tadi kalau nggak salah kan tentang pertumbuhan growth. Iya. 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 Nah, itu faktor-faktor apa Bu yang membuat keyakinan bahwa di suatu kuadran itulah yang harus kita buat strateginya. Kok enggak yang di kuadran 4, di kuadran 2-nya gitu Bu. Yang paling menguatkan. Pasti kan di kuadran, setiap kuadran itu ada strategi-strateginya kan Bu. Nah, Iya, itu untuk, betul Pak. Betul. nah, itu Bu, untuk menguatkan strateginya harus di kuadran 2 yang dipakai gitu Bu. Apa faktor-faktornya Iya. Bu? Tentu sudah ada analisis hitung-hitungannya ya Pak ya. Kemarin dengan Pak Heri sudah belajar sampai mana nggih? Ya ada di SWOT itu Bu. Jadi di SWOT itu nanti ada strategi di masing-masing kuadran itu. Nah, kadang-kadang kami kesusahan itu untuk menjadikan satu strategi yang utama dulu yang mau kita capai itu kan banyak strateginya itu saling memilih itu yang terutama itu kalau saya sih di-treat sama weakness itu Bu, W dan T. Nah, jadi itu yang kadang-kadang susah kami untuk membuat strateginya. Jadi kalau saya sih ambilnya yang paling banyak muncul aja. Jadi kalau di kuadran 1, 2, 3, 4 itu yang paling banyak muncul, nah itulah kita buat strateginya. Nah, menurut Iya, itu iya. bagaimana? Ya, baik ini saya ambilkan contoh ya Pak ya. Ini yang sebetulnya data ini kan lengkap ya, data kasus ini detail gitu maksudnya. Cuman saya tidak membahas ke situ karena asumsinya sudah dibahas Pak Heri ya. Jadi saya tidak memberikan mengapa kita memilih sampai ke apa namanya ke pilihan kuadran 2 gitu ya. Tapi mungkin lebih detailnya supaya tergambar seperti ini. Ya. Jadi ini misalnya, ini saya mohon maaf datanya masih dalam bentuk bukan PPT ya. Dari mulai posisi perusahaan ya. Ini lingkungan internalnya kan kekuatannya, kepemilikan lahan, tingkat kredibilitas perusahaan, R&D-nya, kemudian profitnya meningkat. Ini hal-hal yang menjadi kekuatan misalnya ya. Kelemahannya apa? Komposisi tanamannya kurang, ada gangguan keamanan, lokasi pabrik jauh. Nah, ini misalnya ya. Eksternalnya apa? Misalnya kita, ini nanti datanya boleh Bapak miliki, ya. Saya akan jadikan sebagai perbandingan. Peluang pangsa pasar terbuka, peluang pengembangan ke hilir terbuka, lahan untuk ekspansi tersedia,
Kemudian ancamannya apa? Iklimnya sulit diprediksi. Ada fluktuasi nilai tukar. Ini saya kira untuk menentukan ini kan sudah bisa dibayangkan ya, kalau internal itu berarti kekuatan kelemahan, eksternal itu berarti peluang dan ancaman. Kalau positif itu berarti ya kekuatan, kalau internal, kalau peluang itu positif di eksternal. Sebaliknya negatif, hal-hal yang buruk itu ya itu bisa weaknesses dari sisi internal dan ancaman dari sisi eksternal. Nah, kalau sudah tentu kita akan melakukan pembobotan ya. Saya kira ini saya tidak perlu menjelaskan mengapa pembobotannya seperti ini. Kita hitung ya pembobotan dalam analisis SWOT dari sisi kekuatan, kemudian nilainya sehingga kita dapatkan bobot kali nilai totalitasnya ya. Bobotnya 77, nilainya 2,98. Kelemahannya berapa? Kelemahannya bobotnya 23 dan 0,71. Maka nilai ini IFE-nya ini untuk menentukan kepertumbuhannya kan nanti pakai delpi ya Pak. IFE-nya kan ini berarti 2,98 yang dari kekuatan. Yang ini ya. Ini saya blok ini. Nah, ini 2,96, maaf. Dikurangi 0,71 ya, Pak. Kan lemahannya kan kita dapatkan IFE-nya adalah 2,25. Nih ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang eksternal. Kalau tadi itu internal, sekarang kita lihat eksternal. Eksternalnya peluangnya berapa? Peluangnya adalah 2,68 ya. Ini ya. Nah, ini dikurangi dengan perkalian bobot dan nilai dari ancaman. Ancamannya berapa? 1,1. Ini. Maka kita mendapatkan FE-nya kan 1,67. Oke. Sepakat ya? Ini dikurang antara opportunity dikurangi dengan ancamannya. Nah, hasil analisis ini kita tuangkan dalam diagram delpi yang menggambarkan peta posisi perusahaan, Pak. Mengapa nanti perusahaan berada pada posisi growth gitu. Nah, ini ya gambarnya ya. Ya, dari mana ya? Karena kita melihat IFE-nya 2,25. Jadi letaknya pada kekuatan karena kita kuatnya lebih kan dari sisi internal kan tadi kekuatan dikurangi kelemahan masih besar kekuatan, toh, Pak? Masih ada positifnya. Kalau negatif itu berarti kelemahannya. Karena ini sudah skornya 2,25 kan berarti dia letaknya pada kondisi yang kekuatan. Yang eksternal faktornya EFE-nya itu kita dapatkan peluangnya 1,6. Maka kalau kita gambarkan ya gambarnya jadi seperti ini. Maka ini masuk dalam kuadran 2 gitu kan di pertumbuhan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu mungkin caranya ya Pak ya. Ini kan kuadrannya kan 2,25, 1,67. Jadi ini garisnya, ini garis kekuatannya adalah 2,25, dari sisi opportunity-nya 1,67 ya. Tergambar begitu Pak Adit, mengapa masuk Ya, di posisi pertumbuhan ya. Oke. Nanti kalau ingin lebih detail ini saya sampaikan kajiannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi menggabungkan antara tadi yang di SWOT dengan kita masukkan ke delpi ya, ke kuadran atau diagram delpi.
Bapak-bapak, silakan. Ada hal lain yang ingin ditanyakan. Nanti contoh ini, insya Allah saya sampaikan kepada Pak Yoka ya, selaku ketua. Kemudian saya harapkan Bapak, ini kan perusahaannya satu ya Pak ya, 2, Bu. perusahaan sama ya semuanya ya. Beda, Bu. Ada yang beda, Bu. Oh Bidang beda-beda. kelapa sawit Ada itu berapa perusahaan ada perusahaan Pak di sini? Ada 2. Ada 2. Perusahaan apa saja, Nje? BGA sama Darmek, Bu. BGA sama Darmex. Berapa orang yang di BGA, berapa yang Darmek? Darmexnya satu saja Bu, lainnya BGA. Pak Cross, oh gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ini mau dibuat individu atau mau dibuat per kelompok? Individu pun boleh. Gimana individu saja ya? Saya kira enggak apa-apa, perusahaannya satu perusahaan tapi hasilnya beda enggak apa-apa kan, ini kajian aja ya. Tergantung data yang kita miliki kan. Ya enggak? Nanti silakan Bapak-bapak menggambarkan ya dari urut dari strategi korporatnya apa yang dipilih, strategi unitnya apa, strategi fungsional, kebijakan sampai ke eksekusi gitu. Begitu nggih? Masih ada yang mungkin ada yang kurang jelas untuk apa namanya? Untuk tadi sekitar dengan tugasnya ya. Jadi pengumpulan tugasnya kapan ya? Ini karena ini pertemuan terakhir ya, saya kira ya. Pak Taat, Pak Septian ini ya, Pak Taat ya. Halo Pak Taat. Oke, Pak Yoga nanti teknis pengumpulannya bagaimana tugasnya? Biasanya kami kumpulkan nanti bisa By ke email. Gmail, Bu, by email, atau ke Pak Ya. Taat biasanya, Bu. Nanti Pak Taat ngirim ke Ibu. Oke, baik. Atau gini aja, saya berikan nomor HP ya. Pak Yoga sudah terhubung dengan saya kok ya. Udah, Bu, ada nomor Ibu. Oke, ya baik. Nanti materi saya sampaikan, kemudian saya diingatkan kalau saya belum kelupaan menyampaikan materi, termasuk tugasnya ya. Kemudian pengumpulannya email saja saya kira ya, atau mau ke WA juga enggak apa-apa nanti. Cuman kalau WA takutnya ke scroll ya. Ke email aja deh. Email saya Yuni7493 kali. Kalau boleh mau mencatat ya, Yuni7493 kali @gmail.com. Yuni7493 kali @gmail.com. Nanti apa tulisannya kecil semua ya, itu tidak ada huruf besarnya, huruf kecil semuanya. Oke, Bapak-bapak, saya kira itu mudah-mudahan bisa terumuskan ya untuk masing-masing perusahaan. Boleh nanti kalau mau tanya juga boleh. Misalnya kok ada yang masih kesulitan ya WA saya saja. Saya kelas 24A, 24B atau kelas apa ya. Sampaikan gitu supaya saya bisa mencoba untuk memahami. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai 8:30 lebih ya. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ini Pak Andri kok muncul. Pak Senam. Bu, untuk yang nanya, Bu, yang untuk materi kemarin kan belum dikirim, Bu. Ibu rencananya mau gabung. Nah, itu yang Oh pertama iya, belum iya, dikirim. iya, iya. Oh, sekalian Terus, aja ya berarti ya, yang kemarin sama hari ini ya. ya, Bu. Sama kalau Ya, boleh, Bu, yang tugas tadi di apa, Bu? Soalnya tuh kayak ditulis dalam satu ini, Bu. iya, iya. Dituliskan, Bu, Nanti biar saya siapkan dulu untuk tugasnya ya. Saya baik, Bu, baik, Bu. siapkan narasinya untuk memberi tugas ke Bapak Ibu, apa saja yang harus dirumuskan gitu ya. Nanti sembari contohnya saya sampaikan juga. Siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Siap, Bu.
Ya, siap Pak John, siap. Baik, begitu. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhirin ya. Nah, Oke, Bu. karena Ya, Bu. pertemuan terakhir, Makasih, Bu. ya saya Oh, mohon terima maaf kasih. sekiranya dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang dari Ya, saya. Mohon dimaafkan. Bu. Ya, Ya, Bu. baik. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Malam, Bu. Malam. Kembali, Bu. Malam, Bu. Ya, Makasih, Bu. selamat istirahat ya, Pak. Baik, Bu. Istirahat, Bu. Assalamualaikum. Bu. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli. John, Siap, Pak. mana kamu, John? Keren. Siap, Pak. Kayaknya kamu jadi striker nih, jadi top scorer nih. Aduh. Semakin puyeng aja Apa kabar, Pak? kamu. Aduh. Hah? Kamu kayaknya semakin puyeng aja rambutmu Apa kabar, Pak? kacak kan. Kan, Pak. Aduh, BPNE. Oke lah ya, selamat malam ya. Ya, Pak. Malam, Pak.